Perkenalkan, nama saya Januarianto, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bahasa Indonesia, yaitu bahasa kita sehari-hari. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa sih kita nggak gunakan bahasa Inggris, bahasa daerah kita masing-masing? Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kita semua sejarah bahasa Indonesia, yaitu adalah bahasa resmi yang sering kita gunakan di dalam keseharian kita. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pemersatu atau bahasa yang sering digunakan di dalam berkomunikasi satu sama lain. Ya, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia, yaitu bahasa kita sendiri. Makanya kita diajarkan atau diberi bahasa Indonesia agar kita saling berkomunikasi dengan saling menghargai, ataupun baik dalam bahasa daerah kita ataupun bahasa yang sering kita gunakan. Ya, poin kedua saya akan menjelaskan peristiwa penting bahasa Indonesia. Ya, tentu sejarah bahasa kita memiliki sejarah yang sudah lama, namun tetap masih kita ingat ataupun masih kita amanahkan ataupun kita lakukan. Ya, poin kedua, pada tahun 1908 pemerintah kolonial Belanda mendirikan Badan Penerbit Buku Bacaan yang kemudian diberi nama Komisi, atau bisa kita sebut dalam bahasa gaulnya Komisies. Ya, yaitu saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional. Yaitu alat penghubung antar warga, antar negara, antara daerah, dan antara budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tentu di daerah kita sendiri. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris. Dan kedudukan bahasa Indonesia ini sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan manfaat bahasa Indonesia di dalam kehidupan ataupun keseharian kita. Ya, di sini yang pertama, melestarikan bahasa Indonesia, yaitu bahasa kita sendiri. Poin yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme ataupun rasa sikap saling menghargai, saling menyikapi satu sama lain, dari suku lain maupun daerah lain. Poin ketiga, mempermudah dalam berkomunikasi, yang sudah saya sampaikan tadi, agar bisa saling mengerti dan memahami baik dari daerah maupun suku lain. Dan poin yang keempat, membuat pribadi kalian menjadi pribadi yang lebih santun. Ya, seperti santun yang kita lakukan, seperti sopan berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, menghargai orang yang baik dari negara lain maupun dari daerah ataupun budaya lain, dan tidak canggung atau bisa kita sebut sebagai grogi. Kita kutip dalam kurung, tidak canggung, yaitu tidak grogi ataupun tidak lancar dalam berbahasa Indonesia, itu tidak ada, karena kita sudah biasa menggunakan bahasa Indonesia itu dari sejak lahir dan sejak sampai sekarang. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi yang keenam, yaitu tentang dampak bahasa gaul bagi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bertanya, dampak bahasa gaul itu apa sih? Nah, ini saya akan menjelaskan dampak bahasa gaul bagi bahasa Indonesia.
kata gaul bisa kita artikan sebagai anak lebay, di mana anak-anak didefinisikan sebagai anak yang berkelakuan tidak biasa atau dapat disebut berlebihan. Contohnya gaul seperti ini, lo pergi apa gitu kan, itu kan terlalu lebay, itu terlalu alay. Setidaknya menggunakan bahasa yang sopan bisa dimengerti orang. Misalkan yang sudah gue contohkan tadi, lo mau pergi apa kan pakai lo. Dalam bahasa Indonesia kan itu dalam kamusnya itu nggak ada lo, itu kamu, saya, siapa, bagaimana. Di situ juga dipakai 5W 1H. Kalau dalam bahasa Inggris kan itu ada 5W 1H. Ya, mungkin cukup sampai di sini dari saya. Jika ada tutur kata ataupun perkataan, tingkah laku saya dalam menyampaikan manfaat ataupun sejarah bahasa Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar teman-teman lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang apa sih pentingnya belajar bahasa Indonesia. Itu juga mengajarkan tentang saling menghargai satu sama lain. Selamat siang.